nomor 821.2 garis miring Romawi 3.34 garis miring BKPSDM titik 02 tentang pengangkatan dari dan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkungan pemerintah Kota Bontang, Wali Kota Bontang, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1. Memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan pejabat fungsional pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 21 Februari 2022, Wali Kota Bontang Basri Rasa ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Bontang nomor 821.2 garis miring Romawi 3.34 garis miring BKPSDM titik 02 tanggal 21 Februari 2022. 1. Ahmadi SPD Jabatan Baru Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Ani Suwarti MPD Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Bambang Suratno MPD Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Evi Marabang Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kartini SPD MPD Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Muhammad Nurhuda SPD Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Muhsin SS Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Purwanto MPD Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Ayu Puspitasari SSI Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Dwi Putari SPD SD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Dwi Utari SPD SD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 11. Herman SPD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 11. Herman SPD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Ika Astudi SPD AUD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Jarod Endik Setiawan MPD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Muhammad Wahid SPD SD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Rahayu Rustianti SE Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 14. Samuel Pasarangan SPD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 15. Sumarni SPD AUD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 15. Jafridon MPD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 15. Yohanes Henry Murjoko SPD MPD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 16. Yuni Aprilianti SPD Pengawas Sekolah Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Wali Kota Bontang Basri Rasa ditandatangani. Keputusan Wali Kota Bontang nomor 821.2 garing Romawi 3.35 garing BKPSDM titik 02 tentang pengangkatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Bontang, Wali Kota Bontang, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1. Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dari jabatan atau penugasan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dalam penugasan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, pada pegawai negeri sipil tersebut dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan pejabat fungsional guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 21 Februari 2022. Wali Kota Bontang, Basri Rasa, ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Bontang nomor 81-3-3-5-3-PKPSDM.02 tanggal 21 Februari 2022. 1. Nama Suratni SPD AUD diangkat sebagai Kepala Sekolah TK Negeri 1. 2. Siti Asia SPD AUD Kepala Sekolah TK Negeri 2. 3. Judiansah SPD Kepala Sekolah SD Negeri 002 Bontang Utara. 4. Abdillah SPD Kepala Sekolah SD Negeri 003 Bontang Utara. 5. Ratna Husain SPD Kepala Sekolah SD Negeri 005 Bontang Utara. 6. Hajat Masitah MPD Kepala Sekolah SD Negeri 008 Bontang Utara. 7. Nuruli Kesumaningrum SPD Kepala Sekolah SD Negeri 010 Bontang Utara. 8. Novita Susiati SS MPD Kepala Sekolah SD Negeri 001 Bontang Selatan. 9. Usman Ali SAG Kepala Sekolah SD Negeri 004 Bontang Selatan. 10. Salihuddin M SPD Kepala Sekolah SD Negeri 009 Bontang Selatan. 11. Pinta Sitaurus SPD SD Kepala Sekolah SD Negeri 010 Bontang Selatan. 12. Eka Wahyuni SPD Kepala Sekolah SD Negeri 012 Bontang Selatan. 13. Tatur Yati SPD Kepala Sekolah SD Negeri 014 Bontang Selatan. 14. Abdul Qadir Zailani SPD Kepala Sekolah SD Negeri 015 Bontang Selatan. 15. Tri Ayuningsih Pujiastuti SPD Kepala Sekolah SD Negeri 016 Bontang Selatan. 16. Suhartini SPD SD Kepala Sekolah SD Negeri 002 Bontang Barat. 17. Titik Porwantiningsih SSI MPD Kepala Sekolah SD Negeri 004 Bontang Barat. 18. Siti Kusuning Khayah SOS MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 2. 19. Dr. Adis Mukono MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 3. 20. Rinawati Harini SPD MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 6. 21. Eko Yuli Atmanto SD Kepala Sekolah SMP Negeri 8. 22. Muhyiddin PSPD Kepala Sekolah SMP Negeri 5. 23. Dr. Anda Sukarsih MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 7. 24. Lilin Indriawati SPD Kepala Sekolah SMP Negeri 9. Wali Kota Bontang, Basri Rasa, ditandatangani. Keputusan Wali Kota Bontang nomor 821-2-3-36-BKPSDM 02 tentang pemberian tugas tambahan Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Wali Kota Bontang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 di samping sebagai pejabat fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 6 diberikan tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut dalam Ditum 1 diberikan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 21 Februari 2022. Wali Kota Bontang, Basri Rasa, ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Bontang nomor 821-3-Romawi 3-36-BKPSDM.02 tanggal 21 Februari 2022. 1. Dr. Wayan Santika diberi
garis miring 37 garis miring BKPSDM titik 02 tentang pengangkatan dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bontang, Wali Kota Bontang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 21 Februari 2022. Wali Kota Bontang, Lastri Rasel, ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Bontang nomor 821-2 garis miring 37 garis miring BKPSDM titik 02 tanggal 21 Februari 2021. Zulfadlian Syahdur SKM Jabatan Baru Kepala UPT Laboratorium Kesehatan. 2. Fitriansyah SE Jabatan Baru Kepala Seksi Penyelamatan dan Investigasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Wali Kota Bontang, Lastri Rasel, ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Senin, tanggal 21 bulan Februari tahun 2022, saya Wali Kota Bontang yang ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pengawas, kepala sekolah, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Semoga Allah SWT Tuhan Maha Esa bersama kita. Bontang, 1 Februari 2021, Kota Bontang, Basrasa SP. Pengambilan sumpah janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Diambil sumpah menurut agama apa? Terima kasih. Selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga, yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan dapat mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban akan saudara diberikan. Saudara pejabat yang diambil sumpahnya agar mengikuti apa yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh
bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa. Untuk semua, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Lapor. Pembacaan fakta integritas siap dimulai. Berjalan. Siap jalan. Fakta integritas. Kami. Pegawai negeri sipil daerah. Di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap hadiah bantuan atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerja kami secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja kami serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas, kami siap menghadapi konsekuensinya. Pembacaan fakta integritas telah selesai, laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Siap kembali tempat.
sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pengawas pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan di pemerintah pemerintah. Semoga acara ini memperoleh berkah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang semoga cintai, pada hari ini terlaksanakan 4 pelantikan dan pengangkatan secara bersamaan, baik secara langsung maupun virtual. Yang pertama, pelantikan pejabat pengawas dalam rangka mengisi jabatan yang kosong, serta pelantikan susulan pejabat pengawas di Dinas PMK yang berkesempatan sebelumnya tanggal 17 Januari yang lalu belum sempat dilantik. Yang kedua, pengangkatan jabatan fungsional pengawas sekolah dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional melalui jaminan mutu pembelajaran dalam bidang penguasaan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Yang ketiga, penugasan pejabat fungsional guru sebagai kepala sekolah dalam rangka mendukung pengelolaan sekolah dasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik berdasarkan peraturan Mendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dalam ketentuan tersebut jelaskan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman anak-anak, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah pertama luar biasa. Di dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah paling banyak adalah 4 periode, dengan setiap periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun. Pengangkatan kepala sekolah ini tentu telah mempertimbangkan segala aspek persyaratan dan pertimbangan yang dilaksanakan oleh tim pertimbangan pengangkatan sekolah. Yang keempat, pemberian tugas tambahan kepada pejabat fungsional tenaga kesehatan sebagai kepala puskesmas serta sebagai kepala tata usaha puskesmas berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2015 tentang perangkat daerah dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat. Dalam ketentuan pasal 95 ayat 9 PP 72 tahun 2019 dijelaskan bahwa kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. Kepala puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di puskesmas, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan. Adapun jumlah peserta pelantikan pada hari ini berjumlah 28 orang dengan perincian sebagai berikut: pejabat pengawas 2 orang, pejabat fungsional terdiri dari pengawas sekolah 20 orang, kepala sekolah 24 orang, kepala PT puskesmas 6 orang dan kepala tata usaha puskesmas 6 orang. Bapak Ibu yang saya hormati dan semangatkan, mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah kota pada saatnya merupakan hal yang biasa. Jadi jangan dianggap bahwa ini ada sesuatu bla 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 bla. Ini murni penyegaran di lingkungan pemerintah kota. Saya ingin dengan tugas yang baru ini
memegang sebuah penyegaran lingkungan sekolah, puskesmas atau tempat yang baru. Berkreasi di sana, berinovasi di sana. Jadilah orang tua di tempat kita bekerja. Kepala sekolah itu adalah orang tua di sekolah tua. Kepala puskesmas adalah orang tua di puskesmas. Maka bekerja sama. Jangan ego, jangan mentang-mentang, saya kan kepala puskesmas. Kalau saya salah saya dong, saya bakal wajib saya manusia. Nggak boleh begitu. Termasuk kepala sekolah. Yang mentang-mentang kepala sekolah diberikan tanggung jawab sebagai sekolah untuk mengatur sekolahnya, diberikan masukan kepada gurunya atau orang pengurus gurunya, orang pengurusnya, kamu menerima masukan. Enggak, ini kan saya di sekolah, saya pernah duduk sini, tidak boleh duduk. Termasuk saya sebagai wali kota, tidak boleh. Kita harus mendengar masukan pada siapapun, sekalipun itu bukan di struktur kita, karena kita ini adalah manusia biasa, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, manusia biasa yang tidak sempurna, yang sering kita hina, yang sering kita lupa, dan masih sering kita berbuat hal-hal yang tidak mestinya kita lakukan. Keberhasilan sebuah organisasi itu karena kita kompak, karena kita bersatu, barat sama dipikul dengan semua dipikul. Saya tidak mendengar lagi ada berdebat-debat seperti itu. Harus kompak, tidak boleh kompak. Apalagi di masa sekarang ini, apa yang kita lakukan ini orang pada tahu, orang pada tahu. Jangan sampai ada informasi sebagai kepala sekolah, guru-gurunya demo. Akhirnya apa? Murid-muridnya ikut demo juga. Apa guru juga demo? Kami harus demo. Kenapa mereka itu? Mereka bagus. Begitu di puskesmas. Jangan sampai para perawat puskesmas demo juga. Karena apa? Kepala puskesmasnya otoritas. Kita ini bukan militer, ya. Kita ini bukan tentara, bukan juga polisi. Kita ini adalah PNS sipil.